Shalom rekan-rekan pendoa. Malam ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Steny Aritonang. Ibu Steny, terima kasih di tengah kesibukan mempersiapkan pindahan ke Tangerang, masih sempat berbagi kesaksian kepada kami di Palopo ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kesaksian hambanya. Sama-sama kita nyanyikan pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, Engkau tahu setiap kami, para pendoa-Mu, situasi, keadaan kami masing-masing. Kami percaya Engkau tahu. Dan kami juga percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, entah itu sedang buruk atau keadaan baik, sesungguhnya kami aman jikalau kami ada bersama-Mu, Gembala agung kami. Mari Tuhan, kami rindu dalam doa malam hari ini, Engkau mau pakai kesaksian dan renungan firman Tuhan untuk menggembalakan kami, domba-domba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut kesaksian dan firman Tuhan. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini ada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Akhir Desember tahun 2020, saya, suami dan anak saya yang pertama, Valdo, kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk terkonfirmasi positif COVID-19. Pasti Bapak Ibu tahulah bagaimana awalnya ketika tahu hal ini. Rasa-rasanya ketakutan, kecemasan, seperti itu. Karena melihat info-info berita ya bagaimana begitu banyak korban berjatuhan karena COVID-19. Dan yang lebih lagi saat itu membuat saya sangat tidak nyaman adalah karena saya harus berpisah dengan anak saya yang kecil, 7 tahun, Fania. Nah, dalam situasi seperti itu yang saya ingin ceritakan, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan membantu saya, caranya sungguh luar biasa. Yang pertama, 2 hari setelah saya positif COVID, saya ditelepon oleh Ibu Syuri, istri dari Pak Jimmy Gotama. Karena dia diminta tolong oleh seorang pendeta untuk menolong sepasang suami istri yang positif COVID-19 di Makassar tanpa keluarga, tetapi mereka punya 3 orang anak, 5 tahun dan baby 1 bulan kembar. Kebetulan suaminya itu satu kantor dengan suami saya. Jadi ketika Ibu Syuri tahu hal itu, dia hubungi saya. Dia hubungi saya dan dia minta tolong saya bagaimana caranya menolong mereka. Pertama, ketika saya menerima telepon ini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena apa? Saya begitu panik, saya begitu sedih, begitu cemas harus berpisah
dengan anak saya 7 tahun, padahal saya titipkan dia di tempat yang sangat aman karena adik saya yang menjaga. Dan hari itu ketika terima telepon itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa apa yang kau rasakan ini tidak seberapa dengan apa yang dirasakan oleh sepasang suami istri ini. Tidak punya keluarga di Makassar, kemudian mereka punya 3 anak yang masih kecil, 5 tahun dan baby kembar 1 bulan. Luar biasa, itu langsung ada semangat yang berbeda. Kemudian saya info ke suami saya dan hari itu puji Tuhan kita bisa membantu mereka. Itu rasanya luar biasa. Ini cara Tuhan yang pertama yang saya melihat bahwa Tuhan luar biasa membuat saya kemudian sadar bahwa mengkhawatirkan anak tidak penting. Hal yang kedua, 2 hari lagi setelah kejadian itu, saya ditelepon oleh salah seorang jemaat di GKI Makassar namanya Ibu Ina Limang. Ibu Ina menelpon saya, dia mengatakan gini, Bu Steny, bisa tolong saat ini teman saya sedang sekarat karena COVID-19 dan dia saat ini dalam ruangan ICU dengan ventilator. Dia agama Buddha dan dia minta untuk ada yang mendoakan dia. Ketika dia masih bisa berbicara, dia minta didoakan kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara. Kemudian Ibu Ina bilang apa? Saya langsung ingat kepada Ibu. Saya bingung, Ibu Ina kan bisa menelpon begitu banyak hamba Tuhan. Tapi Ibu Ina katakan, saya langsung ingat Ibu Steny. Ini yang kedua kali saya melihat cara Tuhan menolong saya. Tuhan menolong saya. Karena apa? Ketika saya menghubungi ibu yang sakit ini, namanya Ibu Shirley Chandra. Dia sedang tidak bisa bicara. Kemudian saya WhatsApp. Saya memberikan kata-kata penguatan. Kemudian saya kirim doa. Saya rekam suara, saya doa. Kemudian mulai saat itu, dia terus bilang saya belum bisa bicara. Dia bisa WA. Tiap hari saya kirim doa, saya kirim renungan audio pagi dari gereja, saya kirim puji-pujian, dan beberapa hari kemudian dia WA saya bahwa dia sudah bisa ditelepon. Waktu saya menelpon, suaranya masih sangat sesak, masih sulit sekali berbicara. Dan hari itu saya kembali bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan memberitahu kepada saya, kenapa kau pikirkan dirimu? Kenapa kau cemaskan dan ketakutan dengan dirimu? Ada orang lain yang lebih susah. Kau masih bisa bernapas dengan tenang. Kau masih bisa beraktivitas. Karena saya, suami, dan anak, kami sama-sama isolasi mandiri di rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya belajar bahwa seringkali Tuhan menolong kita dengan menunjukkan pergumulan orang lain. Dan 2 kisah tadi sungguh-sungguh adalah kisah yang sangat menguatkan saya. Dan Ibu Shirley Chandra sampai hari ini, sampai pada akhir-akhirnya, ketika beliau sudah benar-benar bisa berbicara, saya menelpon dengan beliau. Pada akhirnya ketika beliau merasakan sangat ada kelegaan di hati, merasakan ada ketenangan, saya mulai katakan, yang memberikan itu adalah Yesus. Maukah Ibu percaya akan hal itu? Ketika dia katakan, saya percaya, ini Tuhan Yesus yang membuat saya bisa seperti ini. Saya mulai menuntun dia. Saya menuntun dia untuk berdoa. Saya mengirimkan doa. Bagaimana doa yang isinya untuk mau percaya kepada Yesus, bahwa dia satu-satunya juru selamat yang mati, bangkit untuk dosa kita manusia. Kemudian saya minta dia doa untuk mau terima Yesus. Kalau Ibu mau terima Yesus, maka Yesus yang betul-betul akan melepaskan Ibu, bukan hanya dari COVID. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari itu sampai hari ini, puji Tuhan, saya swab yang kedua kali, langsung negatif. Anak saya 3 kali swab, suami saya 5 kali swab. Tetapi luar biasa, cara Tuhan menolong kami, cara Tuhan menolong saya, cara Tuhan menegur kecemasan saya, ketakutan saya, kekhawatiran saya, menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, yang kau alami ada orang lain yang lebih sulit dari dirimu. Jangan berkeluh kesah. Dan dalam situasi seperti ini, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Mungkin karena saya juga adalah pasien COVID, sehingga bisa Tuhan pakai untuk mendoakan, untuk melayani mereka yang terinfeksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan menyembuhkan kami. Sekarang suami saya sudah kembali ke Jakarta bekerja. Kami semua sudah sehat. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dunia ini dari COVID-19 pada waktunya.
apapun yang sedang terjadi, saya terlalu percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk Indonesia, untuk bumi ini. Terima kasih saudara, saya bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi saya dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, kesaksian malam ini mengingatkan saya pada kisah Daud di Gua Adulam. Daud sedang sembunyi dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Sendirian Daud di dalam gua itu. Jadi wajar Daud merasa kesepian dan merasa cemas. Dan di situ Daud berdoa. Kita bisa tahu itu dari Mazmur 142. Saya bacakan dari ayatnya yang kedua dan ketiga. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 5 itu Daud meratapi nasibnya. Oh, tidak ada orang yang peduli. Tidak ada yang mencari-cari aku untuk menolongku. Jadi Daud berharap, berdoa, meminta Tuhan mengirimkan orang-orang benar. Yakni orang-orang yang ia harapkan bisa memberi perhatian kepadanya, bisa menolongnya. Lalu apa yang terjadi? Benar sih Tuhan mengirim banyak orang ke gua itu. Tapi masalahnya, mereka itu bukan jenis orang-orang yang Daud harapkan. 1 Samuel pasal 22 ayat 2 mencatat mereka itu orang-orang yang bermasalah. Di antara mereka ada orang-orang yang dikejar-kejar penagih hutang. Sebagian lagi adalah orang-orang yang sakit hati dan lain-lain. Jadi intinya mereka ini orang-orang susah yang datang ke situ justru untuk minta perhatian, minta tolong kepada Daud. Kita bisa bayangkan, Daud mungkin bingung dan mungkin menilai, oh Tuhan sudah salah menjawab doanya. Tapi saudara-saudara, kalau kita ikuti kisahnya, kita akan setuju bahwa Tuhan tidak salah, tidak keliru menjawab doa Daud. Tuhan sengaja mengirimkan orang-orang yang dalam kesukaran ke gua itu supaya Daud sibuk menolong mereka. Dan benar saudara-saudara, Daud jadi sibuk. Dan karena sibuk menolong orang-orang itu, membuat Daud tidak fokus lagi untuk melamun, untuk mengeluh, untuk meratapi nasibnya. Dan karena sibuk menolong orang-orang itu, Daud menemukan lagi, menyadari lagi panggilan hidupnya sebagai raja yang sudah diurapi Tuhan itu. Indah sekali bukan? Saudara-saudara, di dalam kebebasannya Allah itu berhak menjawab doa-doa kita secara berbeda-beda. Bahkan bisa begitu berlawanan, bertentangan dengan harapan kita. Kita mungkin seperti pendeta Steny, kita berdoa supaya tidak tertular penyakit, atau kita berdoa mohon kesembuhan dari penyakit. Tapi yang Tuhan beri adalah kekuatan untuk menjalani kenyataan bahwa kita harus mengidap penyakit itu. Seperti pendeta Steny atau seperti Raja Daud ini. Kita berdoa, meminta Tuhan mengirim sesuatu atau seseorang untuk menolong kita. Tapi jawaban Tuhan malah memberi kita kesempatan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang lain, menolong orang lain. Rekan-rekan pendoa, biarlah kesaksian dan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita lagi bahwa Tuhan tidak pernah salah menjawab doa-doa kita. Kitalah yang bisa salah, bisa keliru berdoa. Tanpa sadar,
kita bisa berdoa minta batu atau ular. Tapi syukurlah Bapa Surgawi kita itu selalu memberi yang baik, yang kita butuhkan, yaitu roti dan ikan. Jadi mari kita setia lakukan bagian kita, yaitu berupaya dan berdoa. Dengan sikap hati yang siap menyambut semua bentuk, semua cara Tuhan menjawab doa kita. Mengapa? Karena Bapa Surgawi kita itu tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru menjawab doa-doa anak-anaknya. Amin. Mari sekarang, mari kita bersyafaat dan selamat menjadi berkat.